Perkenalkan, nama saya Cora Puspasya Hotang dengan NIM 120360053 dari Prodi Teknik Material TPB 31. Di sini saya akan presentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang logaritma dan C++. Program fisika. Di sini saya menggunakan integer pilihan, terus rel lambda. Di sini rumus yang akan saya gunakan yaitu lambda, P, Q, T, I, W, dan P. Terus saya mengambil integer pilihan, terus output. Di sini untuk awalan mana yang ingin kami selesaikan. Terdapat 3 yang ingin diselesaikan. Yang pertama menghitung cepat lambat gelombang, yang kedua menghitung kuot arus, dan yang ketiga menghitung daya listrik. Terus input pilihan. Yaitu pilihan pertama, output menghitung cepat lambat gelombang. Masukkan banyaknya percobaan, input pilihan. Jika kita melakukan percobaan lebih dari sekali, maka program ini pembuatan programnya hampir sama ketiganya. Yang membedakan hanya pada rumus, yaitu menghitung cepat lambat gelombang. Maka rumusnya adalah P sama dengan lambda per T. Pada program kedua, sama halnya pada program pertama, yaitu menghitung kuot arus, masukkan banyaknya percobaan, input pilihan. Jika pilihan percobaannya lebih dari 1, maka program ini akan keluar, dan jika percobaannya hanya sekali, maka program ini akan keluar. Di sini kuot arus menggunakan rumus yaitu I sama dengan Q per T. Berarti output percobaan keberapa, terus input pilihan masukkan nilai Q, terus input pilihan, assign T sama dengan pilihan, terus masukkan rumus assign I sama dengan Q per T, maka outputnya maka nilai I sama dengan I. Begitu juga halnya pada sekali percobaan. Terus untuk program yang ketiga, itu menghitung daya listrik. Masukkan banyaknya percobaan, input pilihan. Jika pilihan percobaannya lebih dari sekali, maka program ini akan keluar, dan jika pilihan percobaannya sekali, maka program ini akan keluar. Daya listrik memiliki rumus P sama dengan W per T. Maka output percobaan keberapa, terus input pilihan, output masukkan nilai W-nya berapa, terus input pilihan, assign W sama dengan pilihan, terus output masukkan nilai T-nya berapa, terus input pilihan, assign T sama dengan pilihan, dan masukkan rumus dari daya listrik yaitu assign P sama dengan W per T. Maka akan keluar output nilai P sama dengan P. Jalankannya, maka akan tampil seperti ini, yaitu mana yang ingin kamu pilih, selesaikan. Yang pertama menghitung cepat lambat, yang kedua menghitung kuot arus, yang ketiga menghitung daya listrik. Saya pilih yang pertama, maka menghitung cepat lambat gelombang. Masukkan banyaknya percobaan, saya pilih sekali percobaan, masukkan lambda, masukkan nilai T-nya, maka nilai V-nya adalah 0,6 sekian. Kita running lagi. Kita coba yang kedua. Menghitung kuot arus, masukkan banyak, kita buat 2 kali percobaan. Maka percobaan pertama, masukkan nilai Q-nya 3, nilai T. Maka nilai dari percobaan yang pertama yaitu I sama dengan 0,75, dan percobaan yang kedua, maka percobaan yang kedua akan muncul nilai I sama dengan 1,5. Saya buat tutorialnya fisika dasar, ini bisa dibawa atau enggak. Terus include dan using namespace, ini adalah rumus dasar pada C++. Saya menggunakan integer pilihan dan kuot pilihan.
Di sini akan muncul sistem kelas. Saya menggunakan ini agar program yang saya buat bisa rapi dan pada saat di-run-kan program yang akan dikerjakan pada halaman selanjutnya. Di sini saya menggunakan string video yang menjelaskan tentang nama saya, selamat datang. Terus di sini terdapat awalan, yaitu mana yang ingin kamu selesaikan. Saya melakukan 3 program soal. Yang pertama yaitu menghitung cepat lambat gelombang, yang kedua menghitung kuat arus, dan yang ketiga menghitung daya listrik. Di sini kamu akan diminta yaitu masukkan pilihan mana yang ingin kamu selesaikan terlebih dahulu. Terus jika ingin menyelesaikan program yang pertama yaitu menghitung cepat lambat gelombang, inilah program yang saya buat. Di sini rumus dari cepat lambat gelombang yaitu V sama dengan lambda per T. Anda akan di sini pada di sini Anda akan diminta untuk memasukkan nilai lambda dan nilai T berapa. Terus ini adalah rumus dari cepat lambat gelombang. Di program ini Anda akan diminta untuk melanjutkan penyelesaiannya atau tidak. Jika Anda ingin melanjutkan pada program berikutnya, maka Anda akan memilih ya, dan jika Anda ingin menyelesaikannya, maka pilih tidak. Program yang kedua tidak jauh beda dengan program pertama. Saya menggunakan sistem kelas juga. Sini adalah pendahuluannya. Terus di sini masukkan banyaknya percobaan. Berapa banyak Anda ingin melakukan percobaannya. Rumus dari kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Ini adalah rumusnya. Di sini Anda disuruh untuk memasukkan nilai Q dan T. Maka seperti pada program yang pertama tadi, Anda akan ditanyakan mau kembali ke menu utama atau tidak. Jika Anda ingin menjawab ya, maka ketik huruf Y, dan jika tidak, ketik huruf Y. Sama halnya juga dengan program pertama dan kedua. Pada program yang ketiga ini, yaitu menghitung daya listrik, Anda akan diminta untuk memasukkan nilai W dan T pada program ini. Rumus dari daya listrik adalah P sama dengan W per T. Maka Anda juga akan diminta untuk kembali ke menu utama atau tidak. Jika di-run-kan, maka akan seperti inilah programnya. Jika saya pilih program mana yang ingin diselesaikan, coba yang pertama. Masukkan banyak percobaan, saya buat percobaannya 2 kali. Masukkan lambdanya, masukkan nilai T. Maka percobaan yang pertama, maka akan dilanjutkan dengan percobaan yang kedua, yaitu maka akan muncul hasil dari cepat lambat gelombang yang pertama dan yang kedua. Maka cepat lambat gelombang yang pertama hasilnya 1,5 dan cepat lambat yang kedua hasilnya 0,5. Jika Anda ingin kembali ke halaman utama, pilih ya. Dan saya lanjutkan pada program yang ketiga. Masukkan banyak percobaan 1, masukkan nilai W, masukkan nilai T. Nah, maka akan munculnya seperti ini. Jika ingin menyelesaikan programnya, maka pilih T. Selanjutnya adalah logaritma pada matematika.
Tidak jauh beda. Pembuatan ini sama dengan logaritma pada fisika, yang membedakannya hanya pada rumus. Dapat kita lihat sendiri. Di sini saya menggunakan logaritma, penyusunannya sama dengan logaritma pada fisika. Hanya perbedaan pada rumus saja. Oke, akan saya lanjutkan pada C++. Di sini saya menggunakan tema matematika dasar. Ada sedikit kesalahan. Rumus utama pada logaritma, rumus utama pada C++, saya menggunakan card lagi terus. Seperti pada program matematika tadi, saya menggunakan sistem class dan string bio. Ini adalah program pada pendahuluannya. Terus di sini saya menggunakan float untuk float ini berisikan dengan rumus-rumus yang akan saya gunakan nanti pada pemrograman kali ini. Di sini saya membuat code mana yang ingin kami selesaikan. Yang pertama adalah menghitung luas persegi, yang kedua menghitung luas sejar genjang, yang ketiga menghitung skala. Di sini akan disuguhi lagi dengan masukkan pilihan Anda, seperti pada program yang pertama tadi. Program yang pertama itu menghitung luas persegi. Berikut adalah rumusnya, berikut adalah pemrogramannya. Di sini kita akan diminta untuk memilih berapa kali percobaan, terus memasukkan nilai sisi A dan sisi B. Dan ini adalah rumus luas persegi. Sisi A dikali sisi B. Maka akan muncul program seperti yang tadi, kembali ke menu utama atau tidak. Program yang kedua yaitu menghitung luas sejar genjang. Ini adalah pemrogramannya. Di sini sama seperti tadi yang pada luas persegi, Anda diminta untuk memasukkan berapa banyak percobaan yang ingin Anda lakukan, terus memasukkan nilai alas dan tinggi, karena rumus dari luas sejar genjang adalah alas dikali tinggi. Dan akan disuguhi juga dengan kembali ke layar utama atau tidak. Sama halnya juga seperti program pertama dan kedua. Program yang ketiga, saya membuat percobaan menghitung skala. Di sini Anda juga akan disuguhi dengan berapa banyak Anda ingin melakukan percobaan, terus memasukkan jarak pada PT dan jarak sebenarnya. Rumus dari skala adalah jarak pada PT dibagi jarak sebenarnya, dan akan disuguhi juga pada program kembali ke layar utama atau tidak. Baiklah, kita runkan. Akan muncul program seperti ini. Kita pilih yang pertama. Masukkan banyaknya percobaan. Saya melakukan 2 kali percobaan. Masukkan sisi A, masukkan sisi B. Sama halnya pada program fisika tadi, di sini akan muncul hasil luas persegi panjang yang pertama berapa, hasil luas persegi panjang yang kedua berapa, dan akan disuguhi juga kembali ke menu utama atau tidak. Saya pilih ya. Yang kedua, sekali masukkan alasnya, masukkan tinggi.
Kita coba lagi pada program yang ketiga. Skala percobaan, jarak pada peta, jarak sebenarnya.